Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Dan hari ini kita memulai di kitab yang baru. Setelah kemarin kita menyelesaikan kitab 2 Raja-Raja, kita sekarang masuk di kitab 1 Tawarikh. Dan mungkin saya akan sedikit memberikan pendahuluan seperti apa sih sebetulnya kitab Tawarikh itu. Akar kata daripada tawarikh adalah tarikh. Jadi kalau Anda cari di kamus besar bahasa Indonesia, Anda mungkin tidak menjumpai kata tawarikh. Yang Anda jumpai adalah tarikh. Nah, kata tarikh sendiri itu artinya bahwa riwayat atau sejarah. Jadi kitab Tawarikh ini merupakan kitab sejarah riwayat raja-raja Israel. Mungkin sepintas lalu ketika kita membaca Tawarikh ini memiliki kemiripan dengan apa yang tercatat di kitab Samuel maupun di kitab Raja-Raja. Memang ada beberapa cerita yang diulang seolah-olah, tetapi sebetulnya kitab Tawarikh ini tetap diperlukan untuk melengkapi apa yang dicatat di kitab Samuel maupun di kitab Raja-Raja. Jadi Ibu Bapak Saudara semuanya, ketika kita membaca Alkitab secara utuh, kita tidak kehilangan berkat sedikit pun. Tapi kalau kita membaca loncat-loncat, mungkin ketika kita sudah tiba di kitab Tawarikh, kita akan melompatinya. Kenapa? Karena Anda mungkin berpikir, toh apa yang saya baca ini pernah saya baca di kitab Raja-Raja. Saya pernah membaca ini di kitab Samuel. Saudara-saudara, kalau kita membaca runtut, maka kita tetap bisa mengikutinya dan kita tidak kehilangan berkatnya. Saya rasa itu pendahuluan singkat saya tentang kitab Tawarikh. Mari kita belajar di pasal yang pertama. Pasal yang pertama ini dicatat tentang daftar silsilah. Bahkan dari Adam sampai Abraham, dari keturunan Abraham, keturunan Esau, dan seterusnya. Apa pentingnya dicatat silsilah daripada bangsa Israel ini? Kenapa perlu hal itu? Bahkan kenapa dicatat dan kemudian menjadi bagian daripada kitab Tawarikh? Saya ingin jelaskan sedikit latar belakang daripada kitab Tawarikh ini ditulis. Kitab Tawarikh ini ditulis setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Jadi Anda bayangkan mereka kembali, tapi mentalitas mereka tentu saja mentalitas budak, mentalitas orang yang terbuang, mentalitas hamba, mentalitas yang mereka pikir bahwa untuk membangun kembali kerajaan yang besar, untuk membangun kembali kerajaan Israel tentu akan sangat sulit. Karena mereka sudah terbelenggu dalam perbudakan cukup lama, saudara-saudara. Kitab Tawarikh ini ditulis tentang daftar silsilah. Tujuannya salah satunya adalah membuat bangsa Israel sadar bahwa mereka ini sebetulnya punya nenek moyang yang luar biasa. Mereka disadarkan bahwa mereka berasal dari garis keturunan orang-orang hebat yang dipilih dan ditentukan oleh Allah sendiri. Mereka lahir dari garis keturunan Abraham. Bahkan setelah itu mereka adalah lahir dari keturunan Daud. Nenek moyang mereka adalah Salomo yang sangat dihormati, yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar. Dan masih ada lagi daftar nama-nama orang hebat yang tertulis dalam silsilah yang tercatat di dalam kitab Tawarikh ini. Tujuannya apa? Membuat mereka kembali menegakkan badan. Dari kepala yang tertunduk lesu, mereka berani menegakkan kepala karena mereka tahu bahwa mereka ini adalah keturunan orang-orang yang hebat, keturunan orang-orang yang besar, bahkan keturunan daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Ibu bapak saudara semuanya, hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita secara rohani. Itu sebabnya Alkitab di dalam Perjanjian Baru selalu mengingatkan, bahkan berulang-ulang. Alkitab katakan seperti ini, bukankah kita semuanya ini adalah keturunan Abraham secara rohani? Mirip saudara daripada apa yang ditulis dalam silsilah ini. Kenapa? Untuk mengingatkan kita
bahwa kita ini secara rohani adalah keturunan Abraham yang berhak mewarisi segala berkat Abraham. Jadi kalau kita mengingat akan hal ini, maka kita juga ingat akan setiap janji Allah yang diberikan dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita dalam keadaan terpuruk, mungkin hari ini Anda dalam keadaan tidak baik, mungkin hari ini Anda sedang mengalami masa-masa paling sulit dalam hidupmu. Tetapi ingat baik-baik, Anda dan saya adalah keturunan Abraham secara rohani. Abraham menerima berkat yang luar biasa. Keturunannya pun akan menerima berkat yang luar biasa. Kalau Abraham menerima janji Allah, kita pun menerima janji Allah yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Melihat ke atas, melihat nenek moyang rohani kita memiliki nenek moyang rohani yang hebat. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yusuf, Daud, Salomo, dan tokoh-tokoh rohani yang hebat. DNA mereka juga mengalir di dalam kita. Kalau kita mempercayai akan hal itu, maka kita pun akan menikmati segala janji yang Tuhan bahkan sudah sampaikan kepada Abraham dan keturunannya. Dengan bersumpah, bahkan Tuhan ucapkan janji itu. Kita keturunan Abraham secara rohani, dan janji Tuhan tidak bisa dibatalkan. Ada waktunya Anda menikmati janji yang pernah diberikan kepada Abraham. Kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan dan firman-Nya, Tuhan memberkati.